Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 8 Juli 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 32 ayat 22 sampai 32. Berkisah tentang pergulatan Yakub dan Allah yang kemudian dimenangkan oleh Yakub, dan Yakub minta untuk diberkati, dan kemudian Yakub namanya diganti, bukan lagi Yakub tetapi Israel. Dengan demikian Yakub menjadi penerus bapa-bapa bangsa yang akan memberikan berkat kepada umat manusia. Dari bacaan Injil, dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38, dikisahkan bagaimana Yesus menunjukkan kuat kuasa Allah mengusir setan dari seorang bisu sehingga ia dapat berbicara. Orang takjub, orang heran dengan mengatakan hal semacam ini belum pernah dilihat orang di Israel. Namun orang-orang Farisi menuduh Yesus menggunakan kuasa penghulu setan untuk mengusir setan. Kemudian Yesus mengajar berkeliling dari kota ke kota, desa dan desa, mewartakan Injil Kerajaan Surga dengan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, sehingga banyak orang datang kepadanya. Dan karena belas kasihan, mereka semua disembuhkan. Yesus dengan iba hati mengatakan, mereka ini lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka mintalah kepada yang Tuhan yang empunya tuan, agar mengirimkan pekerja-pekerja untuk memanen, sehingga tuan itu tidak terbuang sia-sia, namun akan dikumpulkan ke dalam lumbung. Saudara-saudaraku terkasih, bacaan yang pertama memberikan kepada kita peneguhan bahwa Allah terus menyertai orang-orang pilihannya. Hari ini
Yakub diganti namanya Israel dan tetap akan dicintai oleh Allah atau Yahweh untuk selama-lamanya, maka kita tidak perlu takut dan khawatir kalau kita juga setia berpegang pada perintahnya. Allah pun akan terus menyertai kita, menjaga keselamatan kita, agar kita tetap hidup. Maka mari kita usahakan sikap hidup taat kepada Allah, agar kita mendapatkan kasih karunia-Nya. Dari bacaan Injil, Yesus menunjukkan kuat kuasa Allah. Ia bertindak memakai hati. Dan mencoba agar Allah dikenal oleh semua orang. Namun kita ingat, orang yang berseberangan dengan Yesus selalu akan mencoba mematahkan apa yang dilakukan Yesus dengan tuduhan-tuduhan yang kurang beralasan. Meskipun berbuat baik, ia dituduh mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Ini karena orang-orang Farisi merasa iri. Murid-muridnya lari kepada Yesus, maka terus akan berseberangan dengan Yesus. Tapi Yesus terus akan melakukan kehendak Bapa agar orang-orang diselamatkan. Dan Yesus ingin agar banyak dikirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu, agar akhirnya tuaian itu berguna bagi dunia. Orang bisu bisa berbicara, orang sakit sembuh, orang tuli mendengar, orang kerasukan setan, setannya diusir. Kehadiran Yesus membawa sukacita bagi dunia. Maka kita diajak juga untuk seperti Yesus menghadirkan sukacita bagi sesama. Siapkah kita menjadi pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan, sehingga semakin banyak panenan yang dikumpulkan ke dalam lumbung? Kalau kita menghadirkan kebaikan, menghadirkan cinta kasih, itu berarti kita sudah mengambil bagian dalam panen, sehingga semakin banyak panenan yang dikumpulkan ke dalam lumbung. Sekali lagi pertanyaannya, sudahkah aku ambil bagian dalam karya itu dengan menghadirkan karya-karya Allah dan cinta kasih-Nya di tengah-tengah masyarakat? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menjaga kami. Engkau pun mengutus kami agar menjadi pekerja-pekerja menuai panenan dengan cara menghadirkan cinta kasih-Mu di tengah-tengah masyarakat lewat hidup dan karya-karya kami. Semoga kami pun mampu memenuhi harapan itu dengan hidup sesuai dengan martabat kami sebagai orang yang dibaptis, menampilkan cinta kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini, agar akhirnya semakin banyak orang percaya kepada Yesus Putra-Mu. Semoga Engkau memperkuat iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap setia kepadamu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami mempunyai iman yang tangguh, kokoh, kuat, dan merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ajak untuk terus memiliki pola hidup yang sehat dengan melaksanakan protokol kesehatan agar kita sehat dan terhindar dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk semua sumbangsih panjenengan untuk gereja dengan doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu dan karya, serta pemberian dana yang bisa terus membuat gereja eksis di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih kepada Ketua Lingkungan, Ketua Wilayah, Prodiakon, Ketua-ketua paguyuban yang terus mendorong umat untuk terlibat dalam gereja. Semoga dengan cara itu gereja kita sungguh-sungguh eksis menjadi pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan, mewartakan kasih. Hari ini kita akan mengantar Romo Purna ke tempat tujuan yang baru. Semoga Romo Purna cepat kerasan, maka nanti jam 7 diharapkan sudah kumpul di gereja, dan 7:30 kita akan berangkat. Mari kita berdoa untuk keberhasilan Romo Purna. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.